militer atau dalam bahasa Inggris military atau juga armed force. Nah, armed force atau militer ini adalah tentara atau prajurit. Nah, kalau di Indonesia tersendiri itu adalah ABRI atau Angkatan Bersenjata. Nah, di dalam ABRI ini ada 3 poin penting, yaitu AD Angkatan Darat dan AL Angkatan Laut atau Marinir. Nah, yang terakhir adalah AU Angkatan Udara. Nah, tentara atau militer ini ditekankan untuk keamanan atau pertahanan suatu negara. Terima kasih. Orientasi militer adalah suatu pandangan yang mendasari tindakan militer untuk cenderung menjadi profesional atau tidak. Di orientasi militer juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama prajurit profesional, yang kedua yaitu prajurit pretorian, dan yang ketiga prajurit revolusioner. Sumber-sumber kekuatan militer. Yang pertama, kekuatan alutsista, termasuk alat sistem senjata, yaitu di darat, laut, dan udara, seperti tank, kapal perang, dan pesawat tempur. Yang kedua, sumber daya manusia, meliputi jumlah personil militer yang aktif dan cadangan. Yang ketiga, adanya struktur yang jelas dalam organisasi. Hal ini membuat tentara lebih terorganisir dan memiliki sentralisasi komando. Yang keempat, dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Dalam konteks demokrasi, supremasi sipil menjadi prinsip utama di mana militer harus tunduk pada kebijakan yang ditetapkan oleh institusi sipil. Hal ini mencakup kontrol sipil subjektif dan kontrol objektif bertujuan menjalankan tugas sebagai militer. Hal-hal yang mengintervensikan mudahnya militer masuk ke dunia politik. Yang pertama, lemahnya lembaga dan struktur kenegaraan. Yang kedua, ketidakmampuannya masyarakat kelas-kelas menengah. Dan yang terakhir, pertikaian antar kelompok. Hal-hal itu dapat memicu militer masuk dengan mudah ke ranah politik. Alasan militer suatu negara tergabung dalam politik dapat dilihat dari sejarah terbentuknya. Secara umum, pembentukannya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembentukan militer masa gerilya. Yang kedua, pembentukan militer masa penjajahan. Dan yang terakhir, pembentukan militer masa kemerdekaan. Cikal bakal militer Indonesia terbentuk ketika masyarakat sedang menghadapi serangan musuh dari luar atau masa gerilya. Militer yang dibentuk pada masa ini lebih mudah terjun ke dalam politik karena mereka terlibat langsung dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain itu, keberhasilan militer dalam mengatasi ancaman pemberontakan komunis di Madiun memperkuat posisi mereka. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor politik yang menentukan arah negara. Masuknya militer di Indonesia ke dalam dunia politik dapat diruntut dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam struktur Dewan Nasional yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno di tahun 1957. Lalu di tahun 1960, Soekarno juga memasukkan unsur-unsur militer ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang kedua, dalam konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh A.H. Nasution pada tahun 1958. Yang terakhir, dalam konsep difungsi ABRI pada tahun 1965.